memiliki cara dan cirinya masing-masing yang menjadi dasar atas identitas kecerdasan setiap wilayah. Begitu pula leluhur Nusantara yang telah menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam dari lingkungannya, termasuk pengobatan melalui ramuan herbal. Untuk mempersingkat acara, waktu saya serahkan pada moderator yang akan memandu sesi paparan kali ini, dan tentunya dilanjutkan sesi tanya jawab ke depannya kepada Kang Tovan, waktu dan tempat kami. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Sampurasun, salam budaya. Hari ini kita bisa berkumpul nih di Zoom meeting ya, karena keterbatasan PPKM sehingga ada kondisi yang seperti yang dikondisikan bahwa zaman sekarang itu harus sudah mulai untuk memanfaatkan teknologi sehingga kita bisa tetap berkumpul, tetap bisa berkomunikasi, berdiskusi segala macam sekalipun online. Nah, pada bahasan hari ini kebetulan ada Kang Dian. Kang Dian itu mungkin bagi yang belum mengenalnya sosok chef yang memang mempunyai latar belakang sebagai pelaku budaya juga, sehingga beliau juga mempelajari beragam resep-resep tradisional karena kemampuannya dalam mengolah bumbu-bumbu dapur itulah gitu, sehingga mungkin menjadi lebih cepat memahami untuk bagaimana proses mengolah racikan yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat, meningkatkan imun juga, dan juga dari rempah-rempah yang begitu beraneka ragam di Nusantara ini, bumbu dapur pun bisa menjadi antivirus alami. Nanti mungkin Kang Dian juga akan menjelaskan bagaimana memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dapur atau yang pada umumnya bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang biasa ada lah di penyakit-penyakit umum. Nah, berkaitan dengan pandemi sekarang ini, barangkali mungkin ada resep-resep lain yang bisa dijelaskan untuk bagaimana bisa mempertahankan imun tubuh kita sehingga lebih kuat dan lebih tahan dari polutan, bakteri, virus yang bertebaran saat ini. Jadi di sesi sekarang ini mungkin pemaparan dari Kang Dian sendiri mengenai pengalamannya dan bagaimana penjelasannya mengenai yang tadi disebutkan dalam judul mengenai 10 fungsi tubuh yang akan dimaksimalkan oleh racikan-racikan rempah-rempah ini sehingga tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Setelah sesi ini nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab, dan setelah tanya jawab mungkin nanti diakhiri closing di sesi pertama ini dengan lagu Padamu Negeri, dan setelah itu sesi kedua kita lebih bebas karena tidak direkam, dan apabila ada yang mau bertanya gitu ya, nanti di sesi kedua bisa langsung secara bicara langsung gitu. Untuk sementara mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditampung dulu di chat, bisa di chat nanti kita pilih, karena gini, untuk saat ini kita konsentrasi terhadap pemanfaatan herbalnya ya, tidak berbicara, tidak membahas tentang apakah kondisi sekarang itu ada hubungannya dengan konspirasi segala macam. Kita tidak berbicara di wilayah itu, jadi kita fokus aja di bagaimana memanfaatkan herbal, warisan resep herbal warisan turun-temurun dari seluruh Nusantara kita. Nah, jadi untuk paparannya saya persilahkan Kang Dian untuk berbicara langsung. Terima kasih. Selamat malam, Rahayu.
Ayo. Terima kasih Saudara Santi, Mbak Ning, Kang Topan, dan rekan yang lainnya. Kalau saya secara pribadi, ini berbicara tentang pengalaman saja ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa saya ahli pengobatan dan sebagainya. Bukan ke sana lah. Memang betul tadi seperti Kang Topan sudah katakan, background saya itu latar belakang dari pengolahan di dapur. Nah, itu berangkat tuh awal dari dalam berbagai jenis makanan, mulai dari yang rentan jantung, itu dari kolesterol. Nah, ternyata ada pola makan yang secara terus-menerus dalam seminggu lebih dari 2 dan 3 kali, dan itu mengakibatkan tubuh sudah tidak kuat. Contoh santan. Hari ini kita gulai misalnya. Nah, hari besoknya, meskipun bukan berupa santan, kita ada urap. Yuk. Besoknya lagi juga sama. Nah, setelah memahami berbagai menu makanan, masakan, terus saya melihat dalam berbagai jenis penyakit. Ya, ini penyakit yang ada, yang timbul di kita sendiri. Kalau penyakit yang di luar tubuh kita tuh cuma 5 sebetulnya. Bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk. Itu penyakit yang di luar. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang herbal, berarti kita harus mampu menganalisa dulu anatomi kita ini, tubuh kita ini mempunyai sistem yang minimal, yang saya, karena saya bukan orang kedokteran, maaf ya kalau kurang pas dan sebagainya. Yang saya ketahui itu ada 10 sistem itu, dan sistem indera, sistem sirkulasi darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, reproduksi pria dan wanita, terus sistem pembuang racun, sistem saraf, sistem otak, otot dan tulang. Yang terakhir itu adalah saat bicara tentang imun itu ada dalam kelenjar, kalau salah kelenjar lah, kelenjar tiroid, kelenjar kelenjar getah bening, kelenjar pankreas, pineal. Nah, itulah. Nah, kelenjar ini yang mampu melawan berbagai infeksi. Di satu sisi, takaran kelenjar juga sama. Jika kelenjar putih itu terlalu berlebihan, nah itu larinya akan ke tiroid itu yang ke tubuh kita tuh ada benjolan dan sebagainya. Itu kalau kelebihan ya. Nah, terapi biar nggak ini ya, biar nggak berbicara tentang tiroid, kelenjar getah bening itu kebanyakan yang menjadi rentan tuh wanita sebetulnya. Nah, terapinya sederhana. Kalau kelenjar getah bening itu ada yang larinya ke kelopak mata ini tuh tebal keluar. Terus di sini ada yang kayak gondok. Itu efek kelenjar getah bening tuh. Terapinya di bawah, di samping dada, bawah ketek, itu 30 kali aja ke sini. Itu sakitnya luar biasa. Dan konsumsi makannya dari 5 putih. Ini yang rentan tuh wanita biasanya. Nah, berbicara tentang fungsi pernapasan ya, ini sebetulnya ilmu dasar sih. Menyerap oksigen dari udara, lalu sambil membuang itu gas karbon dioksida yang dari hasil dari darah. Pencernaan juga itu ada 2.
Yang satu sistem pencernaan itu memecah, menyerap zat, mencerna. Itu yang kerja itu mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Nah, yang sistem yang kedua itu pencernaan penopang kayak mulut, kerongkongan dan sebagainya lah. Nah, tadi apa lagi ya? Sistem penyaring racun, pembuangan. Nah ini di sini ada ginjal, ada hati, ada paru, paru-paru, ada kulit. Ini lima komponen ini sama-sama mengeluarkan kotoran dan racun. Ginjal itu menyaring darah, mengeluarkan kotoran dan racun melalui urin. Kalau paru, ya tadi mengeluarkan kotoran racun yang berupa karbon dioksida. Kalau hati itu darah yang nanti itu masuk lagi, disaring lagi kembali ke ginjal. Kulit keluarnya tuh berupa keringat. Nah, nanti kita petakan secara sederhana sebetulnya. Kalau sakit ginjal, berarti secara herbal itu dari dahulu orang tua kita tidak pernah mengobati ginjalnya. Tapi secara keseluruhan, mulai dari hatinya, dari parunya, ginjalnya, dan berikut dengan lambungnya. Lalu tadi ada sistem saraf. Saraf itu juga dibagi dua, ada inti dan penopang. Yang satu itu saraf yang langsung ada korelasinya hubungan dengan otak. Yang kedua, sistem saraf yang tidak sadar itu apa ya? Refleks yang tanpa diperintah. Itu saraf. Sama seperti otot. Otot juga sama. Otot yang bisa dimainkan atau diperintah sama otak, ada juga yang secara otomatis. Seperti otot jantung itu otomatis itu. Tanpa ada perintah dari mana-mana. Kalau medis mungkin sebutnya otot halus itu. Sistem reproduksi juga sama di sini. Sistem reproduksi itu ya jelas beda ya buat pria dan wanita. Pria itu mulai dari penis untuk mengeluarkan urin, kencing, dan sperma. Terus di sana ada penstabilan suhu. Ada penyimpanan sperma, saluran keluarnya sperma, kelenjar penghasil basa, kelenjar cairan asam, dan kelenjar penghasil lendir. Nah, yang wanita mulai dari vagina, serviks, saluran telur, inung telur, hormon wanita, dan rahim. Nah, untuk pengetahuan dasar anatomi, kita sudah sama tahu lah. Kalau pengen tahu lebih lengkap ya sebetulnya tinggal klik Google aja, semua pada keluar sih. Cuma ada yang lebih menitik beratkan buat saya pribadi adalah seolah-olah ada peperangan sekarang itu antara medis dan herbal. Padahal menurut saya dua-duanya juga penting. Karena memang sifat pengobatannya itu yang berbeda. Karakternya juga berbeda. Dan mempunyai efek sampingnya juga berbeda. Kita membutuhkan dunia medis atau produk-produk medis itu adalah di saat memang
si pasien atau seseorang yang sudah ada dalam tingkatan urgent. Itu sudah tidak bisa lagi sama herbal. Meskipun ada juga itu masuknya dalam tahapan herbal plus spiritual. Itu masuknya ke sana tuh. Tapi kalau hanya mengandalkan herbal, hanya kekuatan kandungan bahan baku itu herbal, itu tidak, saya rasa pengalaman saya itu nggak kena lah. Karena sebetulnya hasil farmasi juga sama, itu diambil dari berbagai tumbuhan, buah-buahan, akar-akaran dan sebagainya. Cuma yang membedakan mereka ada bahan-bahan baku penunjang, apa bahasa itunya ya? Ada yang bilang bahan sintetis dan sebagainya lah. Nah, pola kerjanya juga berbeda. Kalau herbal, seperti tadi nih, kalau kita berbicara tentang sistem pencernaan, berarti di sana kita berurusan dengan mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, herbal, meracik obatnya itu adalah untuk komponen yang tadi. Itu herbal. Makanya, komposisi kandungan herbal itu tidak pernah 2 atau 3 bahan baku. Selalu keroyokan. Nah, kalau medis, meramu berbagai bahan baku, diambil ekstraknya dan ditambah dosis untuk si bagian tubuh yang kena sakit. Misalnya lambung, yang ditembaknya itu lambung langsung. Tanpa ada keseimbangan, untuk anatomi yang lainnya. Makanya kalau kita pernah merasakan di saat kita mah aja misalnya, kita masuk tuh mulai dari promah, mulai omeprazol dan sebagainya. Itu efeknya pasti air liur berkurang, terus air liur berkurang, terus kena usus halus, usus besar, itu pasti ada efek sampingnya. Nah, sementara kalau herbal itu hanya fungsinya itu pertama memelihara kesehatan, yang kedua mengurangi resiko kanker, diabetes, anti radang, antibakteri, anti jamur, anti nyeri, anti demam, dan infeksi. Itu herbal. Nah, artinya herbal itu digunakan memang lebih bagusnya di saat kita fit atau kita sudah agak drop. Itu herbal. Kalau obat-obatan medis, obat-obatan farmasi, itu kita butuhkan di mana memang di saat kita itu memang dalam keadaannya urgent lah. Sudah tidak bisa lagi menunggu waktu. Nah, tapi di sini ada kesalahan biasanya. Anggap saya ini kemarin mah, di saat makan proma, omeprazol atau apalah, mahnya kan sembuh tuh, nggak kumat lagi. Saya merasakan sudah sembuh, ya sudah seperti biasa lagi. Padahal di situ ada komponen yang lain ikut dipaksa bekerja. Nah, ini secara kumulatif ke depan ini akan menjadi penyakit komplikasi. Komplikasi itu dari situ sebetulnya. Jadi bagusnya, kalau pengalaman saya,
Di saat urgent kita pakai hasil farmasi, obat-obatan kedokteran. Setelah sembuh, kita perbaiki lagi sel, saraf, dan sebagainya dengan herbal. Nah, kalau sekarang nih lagi musim ya. Saya ingat bulan-bulan kemarin tuh ada perseteruan bahwa pandemi ini adalah bakteri atau virus. Kalau yang saya pahami adalah bakteri dan virus itu sama-sama, kalau bahasa kedokteran, mikroorganisme lah. Kalau di Kesundaan itu bilangnya ya makhluk letik. Kalau di Kesundaan tuh makhluk letik nu ningali ngan teu boga panon. Gitulah mun di Sunda mah. Nah, ini juga sama, bahwa berbicara tentang bakteri dan virus itu jauh sebelum ada inilah peradaban kayak sekarang. Itu hasil mutasi-mutasi dari ribuan tahun ke belakang. Nggak tahu, bahkan miliaran mungkin kan, yang namanya bakteri itu dan virus itu. Nah, ini mempunyai karakteristik sama, tapi hidup dalam hidup yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Untuk menganalisanya sederhana, kalau bakteri itu merusaknya dalam jangka waktu panjang. Kalau virus itu merusaknya dalam jangka waktu cepat. Virus itu kayak pilek flu itu virus. DBD itu virus. HIV itu virus. Gondongan itu virus. Apalagi ya? Ya seperti itulah. Kalau bakteri itu kayak diare, tetanus, radang tenggorokan, polip. Itu bakteri. Parasit itu biasanya apa yang kita makan. Dari luar masuk ke dalam. Jamur, berbicara tentang jamur, bukan imun di dalam, tapi kulit yang sensitif, atau kelenjar getah bening yang tidak sehat. Debu dan serbuk. Nah, ini nih, di serbuk rata-rata Indonesia, kalau saya menganalisa itu kebanyakan yang jadi penyakit itu dari serbuk. Dari serbuk. Itu masuk dalam mulai dari masuk ke industri makanan, masuk ke industri rumahan yang kita konsumsi itu sekarang. Itu mulai dari proikopecin dan sebagainya lah, termasuk kunyit yang ditepungkan, jahe yang ditepungkan dan sebagainya. Padahal leluhur itu memang ada metode untuk dibubuhkan seperti begitu, ditepungkan, tapi untuk obat luar, kayak obat borok, kena pisau, kena pelor, kena gitulah. Yang dikonsumsi itu selalu dari ramuan racikan yang bahan baku tadi itu lewat penggodogan. Nah, sekarang dikarenakan mengambil instan, ya, nggak tahu boomingnya dari kapan. Itu seolah hampir semua bahan baku itu ditepungkan. Jangankan herbal. Kalau di sini ada dokter gizi atau ahli pangan, saya juga ingin mengklarifikasi, karena saya juga sering mengolah bahan baku. Ternyata dari bahan baku yang sebenarnya lalu ditarik menjadi proses tepung, itu sangat bahaya. Beras jadi beras tepung, aci
aci itu apa? Tapioka diproses jadi tepung. Itu semua dilarikan ke sana itu ternyata bahaya. Berikut bahan baku herbal juga sama. Seharusnya herbal yang ditepungkan itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk di luar tubuh nih, untuk kulit, untuk rambut, untuk apa? Yang dikonsumsi itu yang lebih aman, memang hasil godokan air. Pertama, cepat terurai, dan yang keduanya tidak ada endapan, tidak ada residu sampah. Kalau serbuk, sehalus-halusnya itu serbuk, tetap ada pengaruh ginjal atau lambung. Di lambung bahayanya itu bukan menjadi mah, tetapi menjadi kerak lambung. Kalau ini lambung, nah di dalam ininya itu kerak. Itu lebih parah ketimbang mah, atau apa bahasa sekarang itu GERD ya. Itu lebih parah itu. GERD. GERD. Ya, itu larinya ke nafsu makan nggak ada. Jadi semua hasrat tuh hilang tuh. Tahu-tahu orang tuh seperti kayak tengkorak aja. Jalan susah, apa-apa susah. Itu lebih bahaya kerak lambung. Nah, hasil dari bukan penelitian ya, saya bukan orang inilah, bukan seorang ilmuwan atau apa, tapi hasil dari pengalaman memasak dan sebagainya. Nah, ini tuh 18 kelihatan nggak cahaya ya? Itu 18 komponen ya. Ya, bahan baku. Di sini tuh ada jahe, lengkuas, kencur, lempuyang, temulawak, kapulaga, bawang merah, kulit lemon, daun saga, mahkota dewa, antanan. Ada di sinilah. Nah, di Zoom kali ini sebetulnya saya ingin begini. Maksimalkanlah setempat yang ada. Kita harus mulai berani atau ada kemauan menanam, mulai dari palawija dan obat-obatan. Ini lingkup rumah aja. Minimal kita mampu menangani kalau anak panas. Jadi nggak panik tuh. Biasanya kan penyakit rumahan mah panas, kena lambung, darah tinggi, kolesterol, diare atau ambeien. Nah, bahan baku itu aja dulu tuh dibikin di rumah. Nah, teknik pengeringannya itu kalau yang berupa akar dan batang itu pengeringan bisa sampai seminggu atau 2 minggu nggak jadi masalah. Tetapi keluarnya di saat yang menyengat, biar nggak ada jamur. Tetapi kalau kandungan airnya yang tinggi, itu ambil rata-rata sama ini juga di suhu yang menyengat. Suhu yang menyengat jam 11 sampai jam 2. Tapi yang lebih rentan berjamur itu yang kandungan airnya tinggi, kayak seledri, sayur-sayuran kayak gitulah. Yang lebih fleksibel itu kulit buah-buahan, kulit manggis, kulit jeruk dan lain sebagainya. Itu bisa dari pagi sampai sore lah, itu bisa. Nah, tadi ya versi mana yang lebih penting, yang tadi tuh banyak orang yang bertanya mana yang lebih penting, herbal atau obat-obatan kimia. Nah, gambaran saya seperti begitu. Kalau urgent pakai yang memang urgent.
Tetapi setelah kita sehat, ya kita pacu dengan herbal. Kita memperbaiki jaringan sel, kita memperbaiki jaringan-jaringan saraf dan sebagainya itu pakai herbal. Jangan sampai loss. Nanti kesananya tuh komplikasi. Jantungnya sehat, paru-parunya kena. Banyak kasus seperti begitu. Lambungnya sehat, ginjalnya yang kena. Atau tembak ginjalnya sehat, yang lainnya kena. Itu rata-rata kalau saya, ya karena saya melihat mulai dari saudara, terus teman juga ada yang main di pengobatan alternatif dan sebagainya. Ya sebetulnya kalau kita lihat sih, kalau secara jujur dunia kedokteran tidak bersalah, karena dia sudah menuntaskan pekerjaannya orang menjadi sembuh, kan gitu. Di saat sakit paru sembuh dengan TBC misalnya ada pengobatan sampai 6 bulan, suntik dan sebagainya itu sembuh. Nah kita aja ya sebetulnya yang kurang menyadari bahwa di saat proses penyembuhan yang cepat tentu ada yang dikorbankan anatomi tubuh yang lainnya. Nah sementara herbal itu tidak bisa bekerja secara cepat. Itu herbal. Kalau mau cepat ya jangan mengandalkan dari bahan bakunya saja. Nah itu baru masuk tuh dalam tahapan spiritual dan sebagainya. Begitu. Nah mungkin kayak ada teman kita yang misalnya dalam pengobatan mulai dari Bang Dori itu kemarin tuh sonteng, prana dan sebagainya itu salah satu pengobatan tradisional yang pakai energi bukan hanya sebagai bahan baku herbal gitu. Nah mungkin gitulah Kang Topan pengalaman saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya nih. Nah, kita sekarang ya masuk ke sesi tanya jawab aja ya langsung ya. Di sini tadi ada yang menanyakan dari GPA Cinta Nindita. Abadian, saya sejak 2004 sampai sekarang nggak bisa minum paracetamol dan ibuprofen. Sedikit aja masuk, misal pas sakit gigi atau sakit kepala, demam, separuh tablet aja, langsung bengkak, lupuk mata, nafas, sesak. Mau tanya herbal apa yang bisa dan baik saya konsumsi kalau pas perlu selama ini. Selama ini dari 2004 sampai sekarang jadi sakit apa aja diem gitu. Nah, mungkin itu ada hubungannya dengan alergi ya dari obat kimia tertentu. Nah, barangkali dari Kang Dian ada saran untuk ketika sakit gigi atau sakit kepala, demam, apa aja nih herbal yang kira-kira bisa dijadikan pilihan lain selain obat dokter obat kimia? Punya alergi nggak ya? Ini tapi jangan anggap saya tabib ya. Jangan anggap saya tabib. Saya tukang masak loh. Cuma saya kadang suka bingung nih, saya takutnya itu tabib. Ini pengalaman aja. Kalau nggak punya alergi, sakit gigi ya. Sakit gigi itu bawang putih parut. Nah, si parutannya itu masuk yang ke keropok. Itu kalau sakit gigi. Tapi hanya parutan, maksudnya hanya porsi kecilnya ya, langsung ke tempat yang memang sakit atau ya bermasalah, misalkan dari keropoknya itu ya. Iya. Jangan semua ditempelin bawang putih nanti rusak giginya. Wah, jangan, hancur nanti. Nah, itu kalau gigi, kalau gusi ya panas dalam. Kalau panas dalam itu udah aja lah. Kata emak-emak tuh mulai dari buah-buahan itu aja. Dikencengin pepaya dan sebagainya. Makan banyak-banyak buah-buahan aja mungkin ya. Lebih ke pencegahan sebenarnya. Ya, kalau untuk gigi itu pengobatan ya langsung, tapi memang perih, panas tuh. Tapi mati tuh ulat-ulat gigi. Terus apa? Demam ya? Demam. Nah, kalau demam itu kalau buat anak tuh daun sirih,
daun sirih sama lemon diiris, pakai air hangat, ke ubun-ubun, dan diusahakan itu anak didekap nih sama kita, dada dengan dada. Jadi dia nanggung panasnya itu jangan terlalu besar, dialirkan ke kita. Transfer panas ya. Iya, itu kalau anak. Kalau orang dewasa berarti itu ada alergi obat gitu. Kalau dewasa kalau tadi ibu siapa? Nah itu ada alergi obat. Oh nggak ada alergi katanya. Hah? Nggak ada Gimana? alergi. Tadi tadi kan tadi pertanyaannya ada alergi, enggak, katanya nggak ada. Oh. Demamnya sampai jadi jika dokter kia Ya mungkin belum demam. Itu demamnya Mbak. Maaf ya, maksudnya gini, itu demamnya bisa sampai kayak apa ya? Kalau anak kecil itu sampai kayak ngigau nggak? Panas tinggi iya. Panas tinggi iya katanya. Ngigau iya. Ngigau juga. Oh. Paracetamol nggak masuk ya? Obat-obat medis nggak masuk ya? Darah aja ya sama mungkin oksigen. Alergi obat. Darah sama oksigen kencengin. Pakai apa tuh? Bawang putih, bawang merah, jangan pakai cabai, nanti nasi goreng. Bawang putih, bawang merah, parut, dipakai titik, udel, belikat. Udel sama belikat. Iya. Iya belikat ya, tulang belakang tuh belikat ya. Tulang punggung beda, belikat mungkin di pinggir kiri kanan. Ini yang ini nih, yang apa? Ini ya belikat. Belikat ya. Ya belikat kiri kanan. Iya. Tapi jangan pakai minyak kelapa kalau orang dewasa ya, mentah-mentah aja gitu. Nah udah mungkin ya, kayaknya cukup. Pertanyaan pertama, tadi ada pertanyaan ini juga dari Kang Febi. Tembakau dengan arak termasuk herbal katanya. Gimana tuh Kang Dian? Herbal tuh. Kang Diki mana ya? Kang Febi. Oh, Kang Bekdi. Herbal. Masih herbal katanya. Arak. Ya di Badu juga ada fermentasi pola. Kalau fermentasinya aja kan di Baduy itu tuak. Kalau di luar itu lain lah. Kalau arak itu udah masuk ke proses fisika, pemisahan, ekstraksi, ya didestil gitu, disuling. Jadi memang kalau mungkin arak mungkin ya semi herbal, masih ada herbal sih. Karena memang masih pure, maksudnya belum dicampur dengan unsur lain. Hanya pemisahan kadar etanolnya aja. Untuk metanolnya itu karena racunnya dibuang. Jadi etanolnya itu udah food grade, udah bisa dikonsumsi. Kalau arak itu bagus, etanolnya pure, maksudnya tidak tercampur dengan tercampur dengan metanol. Itu ke badan juga enak gitu, seger. Dan bangun tidur itu nggak ada rasa pusing segala macam gitu. Untuk arak. Betul. Nah kemudian selanjutnya herbal. Sebetulnya masih dari Kang Febi juga, sebetulnya ganja itu potensi besar baik herbal maupun farmasi modern. Apa? Ganja atau marijuana, cannabis sativa.
Oh, ganja itu semua bagiannya bisa dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, biji. Ya, memang ya, betul ya. betul. Itu tinggal ganja disyariahkan aja. Ya, nah, harus pakai cap halal gitu, baru bisa kayaknya. Iya. Enggak ini. Coba kalau nggak salah dari PKS udah ada gerakan tuh di Aceh untuk melegalisasikan ganja, maksudnya untuk diekspor gitu ya. Karena memang itu juga bahan untuk semacam morfin lah, obat penenang segala macam. Betul. Dan ganja itu tidak adiktif gitu. Cuman ya kita perlu sertifikasi halal aja dari MUI. Nah, itu aja yang dikejar. Nah, Insya Allah gue. Nah ini nih ada lagi. Halo? Dari Samantha Devsi Tanggang. Ya, gimana Bang Dori? Nah, ada pertanyaan nih dari Samantha Devsi Tanggang. Abah, saya mau nanya, herbal untuk menghilangkan alergi udara dingin ya, pakai apa? Suka bentol-bentol kalau udara dingin. Terima kasih katanya. Gimana tuh? Kayak Kalidagata ya. Ya, semacam itulah kayaknya. Ya kalau luar tuh bisa, ya kebiasaan orang tua kita dulu lah, bisa pakai bedak saksi talak atau apa, jemur. Tapi jangan kalau bakar samak ya, nanti aneh-aneh zaman sekarang mah. Bakar samak di buruan di depan rumah, jangan lah. Ya untuk itunya buat internisnya ya itu darah sebetulnya. Darah tinggal darah kotor. Bukan jeruk, apa ya? Jahe mungkin. Hah? Jahe bisa, tapi jahe itu sifatnya memanaskan. Jadi kalau selang tuh, kalau yang selang menyempit, nah itu jahe tuh. Bukan ke darahnya. Yeah. Kalau ke darahnya mah, aduh, bentar. Usia berapa? Usia berapa? Usia berapa katanya Mbak Dev? Itu tuh nggak stabil darahnya. Kalau mau, 32 mah udah aja bir. Pakai bir bisa ya? Bir bisa. Jangan vodka ya. Bir aja. Pakai bir. Enak itu mah tuh daripada makan bawang putih. Pakai bir lah. Pakai bir juga bagus. Ada campurannya lain nggak? Nggak usah. Karena bir juga kan sama itu. Proses apa? Fermentasi. Iya, itu kandungan bir tuh bir bintang tuh apa ya? Gandum gitu. Ya apalah. Bagus itu. Buat pengencer. Iya. Ya intinya yang kalau saya tahu sih mungkin kalau untuk pengencer ya selain ya mungkin bir, bawang putih juga sama tuh untuk ngencerin darah juga. Tapi untuk ngangetin badan ya mungkin air hangat aja ya, agak dibanyakin. Air hangat agak panas, lebih alaminya sih. Karena kan mungkin ya di darah pada kotor, ketika kurang encer karena kurang minum, banyak partikel-partikel di darah yang memang tidak terbersihkan gitu, tidak terbawa keluar.
Tapi nanti mungkin kalau misalnya ada dokter Setio tuh bisa, dia juga dokter yang bekerja di Sanbe Pharma dan tetapi mempunyai ide untuk membuat satu rumah sehat yang memang pengobatannya itu dari herbal juga gitu. Nanti mungkin katanya sih lagi makan dulu, mungkin nanti bisa ditanya lah, bisa di sesi tanya jawab bebas. Ya. Nah, untuk dari itu ya mungkin sedikit cukup dulu untuk dari Mbak Dev. Nah, ini ada lagi nih dari Hanifah Nur Hidayat. Abah, saya ingin bertanya, saya mengidap audio processing disorder dari lahir. Dan di medis belum ada obatnya. Saya bisa mendengar dengan jelas, pendengaran normal, namun sinyal otak yang mengatur pendengaran sedikit trouble. Sehingga saat komunikasi ada beberapa kata yang hilang atau tidak ditangkap di otak. Dan caranya secara verbal. Jadi itu mungkin ketika kita menerima pembicaraan dari orang lain, ada skip kata-kata sehingga tidak ini sama otak tidak terproses gitu. Jadi ada beberapa kata yang tidak tertangkap, tidak. Nah, mungkin di herbal yang berhubungan dengan telinga ya, saraf berarti saraf pendengaran. Ya, kalau saraf itu tidak, kalau pemahaman saya ya pribadi, kalau saraf itu tidak bisa hanya pakai herbal aja. Akupuntur harus main di situ. Jadi akupressure atau akupuntur ya bisa ya untuk refleksi ya intinya. Ya, akupuntur kan untuk merangsang tuh, untuk merangsang si saraf yang nggak connect. Ya, nah, herbalnya antanan jahe. Terus kalau ada irisan belimbing yang kering. Itu digimanain tuh? Godok. Oh, digodok ya. Sama polanya misalkan dua gelas lah, jadi satu gelas. Nah, ya. Tapi itu harus dibarengi dengan akupuntur ya. Harus ada kejutnya saraf untuk kerja. Nah, nanti si antanan itu yang bekerja memperbaiki itu gitu. Oke. Nah, mungkin jawaban dari Abah Dian seperti itu. Ada lagi pertanyaan nih dari Geget. Apa kaitan pengobatan herbal dengan spiritual? Belimbing buah, Mbak. Bentar, berarti kembali yang tadi lagi. Belimbing buah itu yang kecil atau buah belimbing yang biasa dimakan? Biasa yang gede. Biasanya buat dimakan, buat dessert lah, buat cuci mulut. Bukan yang asam ya? Bukan. Asam yang kecil-kecil yang buat di sayur, bukan kayak gitu. Nah, belimbing biasa lah ya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan Geget nih. Apa kaitan pengobatan herbal dengan spiritual? Dan apa saja pecahan pengobatan terapi atau herbal secara spiritual? Nah, itu gimana tuh? Ya. Ini pertanyaannya bukan buat tukang masak, ini mah. Ini harusnya ke Romo ini. Oh iya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ya spiritual atau mereka yang masih dalam pencarian tetapi belum menemukan clue gitu yang bisa mereka pegang, nanti kita hari Rabu ada Romo Anomali yang dia istilahnya akan menjawab apapun pertanyaan kita gitu. Jadi siapapun yang punya pertanyaan silahkan nanti Rabu ditanyakan gitu. Kalau yang berhubungan spiritual mungkin bisa juga ditanyakan di sana. Gitu. Kalau ini sih mungkin dari Mbak Suryaning atau Mbak Batarayani nih kaitan pengobatan herbal dengan spiritual. Nah silahkan nih gimana nih? Karena Mbak Batarayani kalau nggak salah lebih mendalami di wilayahan ini herbal untuk spiritual.
Betul. Mbak Suryani juga. Silahkan. Mbak Tara, mungkin ada masukan dulu Mbak. Mbak Tara kan praktisi langsung tuh Mbak. Kalau aku kan nggak di herbal karena aku basicnya prana. Oh. Nah, itu prana bagus tuh. Yang saya tahu Jaya Suprana aja. Kalau itu lucu. Mbak Batra ini ada ya? Tapi ya sambil menunggu Mbak Batra ini mungkin selanjutnya aja ya. Sementara di skip dulu yang berhubungan dengan herbal spiritual. Nah ini ada lagi nih. Abah punten mau nanya obat herbal untuk lipoma apa ya gitu. Lipoma tuh kutil. Ya semacam daging jadi ya. Nah, itu sebenarnya Dokter Setio itu bisa jawab. Katanya sih tinggal dikompres pakai cuka apel. Iya. Jadi mungkin ada Dokter Setio lah. Tinggal ada cuka apel, basahin aja di di tisu atau apa, dikompres aja ke lipoma itu. Nanti rontok sendiri katanya. Itu sama kayak ini ya, Kang Topan, bukan kutil, mata ikan ya? Beda kayaknya. Oh, beda. Beda kayaknya. Kalau mata ikan kan memang berakar ya. Kalau lipoma itu kalau nggak salah enggak. Kemudian mungkin, nah ini nih ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Rustam Effendi, Sastra Wijaya. Abah kuring sok nyeri wae ping-ping ting jalepret teu kau katiisan. Manawi kunaon lawan dong herbalna. Nah ini maksudnya pertanyaannya pahanya sering seperti yang peres itu ya bahasa Indonesianya. Jadi setiap kali ketik ya peres tinggal pret Kang Topan. Kang Topan. Itu yang di Pak Asep Saifullah tuh. Itu ada Pak Dr. Hendra tuh. Pak Dr. Hendra ada ya? Ada. Oh. Nah, ini perwakilan dari orang medis nih. Nah, barangkali dari Pak Dr. Hendra gitu ada yang mungkin ya kita saling sharing aja di sini. Nah, kebetulan beliau kemarin di saat rumah sakit penuh, itu semua yang COVID itu dirawat di praktek dia. Dia orang yang berani. Pak Hendra, ini. Pak Hendra, ya, siap. Pak Hendra. Nah, Pak Hendra, pengalaman yang untuk minggu-minggu terakhir nih. Assalamualaikum. Rasun. Rampes. Ya. Jadi saya ikut nyimak masalah lipom ya yang dibahas. Lipom itu pimpinan lemak. Jadi kelenjar lemak itu yang ada di tubuh menimbun biasanya kadang. Coba didekatkan mic-nya, Pak Hendra, didekatkan mic-nya gitu karena putus-putus. Iya. Lipom itu tadi yang saya pelajarin itu adalah kelenjar lemak yang terjadi penimbunan lemak-lemak di situ. Jadi biasanya karena kita makan lemak itu yang berlebih gitu, makan minyak atau gorengan yang berlebih, jadi terjadi penimbunan lemak di kelenjar-kelenjar tertentu gitu. Biasanya di bawah kulit itu ada yang dipraktisi gitu. Jadi bisa dengan olahraga karena lemaknya terbakar, lipomnya ikut kecil ada. Ya tadi saya baru dengar juga itu pakai cuka apel ya. Iya, cuka apel dikompres.
Fresh. di tempat yang ada lipomanya itu. Ini baru nih buat saya nih. Malah alhamdulillah saya dengar ini, saya juga mudah-mudahan bisa tidak perlu operasi gitu. Karena kebanyakan pas Operasi saya kan mintanya operasi gitu kan, biar instan lah instan. Nah, kalau bisa dengan cara herbal, malah alhamdulillah gitu buat saya nambah ilmu gitu. Ya, nanti lah kalau misalkan ada Dokter Setio nanti kita minta juga untuk sharing di sini. Ya. Tapi memang kalau untuk apel sendiri diminum untuk konsumsi bagus gitu kan, dia bisa sangat bagus untuk membakar lemak-lemak tubuh itu. Bisa jadi dengan caranya ditempel, jadi lemak pun di bawah kulit itu ikut luruh, hancur, ya mungkin bisa jadi. Ya. Kita praktekkan lah di depannya. Nah, ya. Terima kasih atas penjelasannya nih, Dr. Hendra. Nah, ini balik lagi nih ke pertanyaannya siapa tadi? Pak Rustam Effendi tentang itu pahanya yang ya tinggal lepret lah kalau kedinginan tuh. Tinggal lepret itu apa ya bahasa Indonesianya? Kram ya mungkin ya. Ya mungkin apa dari urat-uratnya mungkin ya. Ya uratnya tegang ya. Tegang ya. Ini kalau urat tegang itu atau jelepret itu biasanya karena kedinginan, betul. Jadi saat tubuh kita kedinginan, walaupun kita tidur, otot tetap bekerja. Nah, efeknya jadi energi di otot habis. Nah kalau mesin menceket, jadi kaku gitu. Nah, akhirnya ototnya jadi kram. Sementara, nah kalau sudah diregangkan lagi, biasanya enak lagi, bisa normal lagi. Cuman pentingnya itu buat kita saat kita tidur lah terutama atau kita capek. Jadi sebelum bekerja itu ada pemanasan yang penting itu. Karena tanpa adanya pemanasan, di otot-otot habisnya energi di otot habisnya tidak keruan gitu. Tanpa ada persiapan otot-otot. Jadi tidak ada peregangan, pelenturan otot. Jadi terakhir olahraga terutama kita nggak pernah olahraga atau jarang olahraga atau dihajar dengan olahraga yang berat itu biasanya jadi kram juga. Ya, okay. Ya. Nah, terima kasih tuh penjelasan dari. Nah, kalau dari saya itu herbal ya. Ini justru di minumnya tuh di saat yang lagi normal, kondisi normal. Bukan, justru lagi itu tinggal suraung tuh apa ya, Kang? Kemangi ya? Kemangi. Nah, kemangi, ketumbar, kencur. Nah, cikur. Nah, itu godok 3 gelas jadi 1 gelas. Minum. Seberapa itu? Suraungnya seberapa? Cikurnya dan dosisnya ya. Iya. Suraung tuh kalau hitung hitung indukan batang ya, itu cukup 2. Kan satu batang ya, 1 batang induk tuh ada ranting-ranting yang kecil tuh. Ya. Nah, itunya 2. Itu dikeringin dulu atau gimana? Enggak, langsung aja. Langsung aja. Memang nggak enak. Enak. Iya, enak tuh kalau pakai sambal. Mantap. Nah, itu direbus. Juga pada dasarnya begini, mau rematik, mau encok, mau yang ngejepret gitu tuh kan sebetulnya nggak connect antara saraf, otot itu dalam keadaan dingin. Ya, karena betul. Setuju. Itu harus dipush dengan yang panas gitu. Ya. Nah, itu dosis yang ringan. Kalau yang lebih kerasnya dosisnya kalau itu udah nggak mempan, yang berarti panasnya itu main di gambir atau adas. Campur itu. Tapi jangan lupa ya, setiap minuman herbal itu harus dibarengi dengan minum yang banyak. Kuncinya itu.
dibarengi dengan minum yang banyak. Ya. Nah, mungkin selanjutnya ya. Atur nuhun. Oh iya, sama-sama. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi nih. Nah, Berarti masuk ini tuh Kang Topan, Mbak Sur aja yang geget tuh. Iya, Mbak Suryaning, gimana tuh? Atau Mbak Batarayani, silahkan. Oke, saya cobalah. Herbal dengan spiritual tuh begini. Masuk nggak, Basur? Masuk Bang. Coba Bang. Ya. Ya udah, Basur. Sama Basur. Enggak Bang. Oh. Enggak, maksudnya aku pikir nanya suaranya masuk nggak masuk ini. Oh ya. Herbal dengan spiritual itu di saat herbal tidak memberikan efektif, efektifnya tuh ya hasilnya kurang dan medis juga kurang. Nah, spiritual di sini bermain di energi. Spiritual ini bermain di energi. Nah, orang tua kita dulu untuk mengobati itu sebetulnya yang mahal tuh di ranah ini, yang di ranah spiritualnya. Ada contoh kasus begini. Ada yang sakit kerak lambung, itu badan tuh sudah seperti tengkorak tuh. Di saat rujukan ke dokter rumah sakit itu harus dioperasi. Nah, di sini saya baru tahu ternyata gabungan herbal dan spiritual itu adalah kombinasi yang kuat sebetulnya. Pengetahuan, kecerdasan orang tua kita dulu tuh di situ. Ini mungkin di dunia medis juga bisa sebetulnya, tergantung belajarnya dari mana lah. Nah, herbalnya itu tetap bekerja untuk semua anatomi yang ada yang di tubuh tuh. Nah, tingkatan spiritualnya di sana mentransferkan energi yang positif dengan cara banyak metode nih. Ada yang mengoperasi secara kasat mata, saya juga kurang percaya waktu itu. Itu keluar ronsennya, nah foto ronsennya itu dioperasi itu. Orangnya di sana di seberang. Dan itu sembuh. Hari ketiga udah makan nasi Padang. Nah, larinya yang dari sana, ini yang ke bawahnya itu bermain di spesifik apa yang dipelajari. Kalau tadi berbicara tentang energi besar, nah ini tuh bahasanya sempalannya lah. Mulai dari prana, sonteng, terus apalagi Bang Dori. Ada bars. Ada bars dan sebagainya. Ya. Begitu. Itu kalau pengalaman saya yang saya lihat dan hasilnya memang hasilnya memang bagus, dan sekarang juga orangnya itu masih ada. Yang tadinya harus operasi kerak lambung kisaran 70 juta. Nah, untuk kerak lambung itu sama delima putih. Di hari yang sama itu harus habis 7 delima putih. 7 buah. 7 buah. Itu dimakan semua, ampasnya dibuang, ambil airnya aja.
tapi dia dibarengi dengan spiritual itunya. Nah, prana juga sebetulnya bisa dipakai apa metode operasi dan sebagainya, itu bisa. Nah, yang saya maksud itu adalah memahami tentang kecerdasan leluhur itu jangan hanya dipandang dalam satu sudut keilmuan aja. Contohnya ya, berbicara tentang herbal itu ternyata ada juga dalam pelaksanaannya itu ada ada muatan-muatan spiritualnya. Contoh nih, produk yang pernah booming tahun 2002 kalau nggak salah. Sampai sekarang itu juga masih berjalan. Ada yang tahu Milagros? Milagros yang botolnya biru, yang air putih pada. Ya. Nah, mereka memainkan kekuatan vibrasi dalam doa-doa. Itu kan setiap hari itu mulai dari anak yatim dan sebagainya itu kerjaannya ya sholawat, berdoa gitulah. Nah, imbas ke si Milagrosnya itu menjadi obat penyembuhan. Itu Milagros. Saya pernah ke Bogor waktu itu. Oh, ternyata begini. Ini bukan hasil sulingan kayak kangen motor gitu ya. Kemarin kan sempat booming kangen motor tuh. Milagros itu tidak. Jadi pure cai doa ya. Nah, cai doa lah. Nah, makanya basis masaknya dulu, basis konsumennya itu yang tidak jauh-jauh. Nah, di saat berbicara tentang vibrasi, bermain di ranah seperti begitu, berarti si pasien itu harus sama, harus nyambung sugestinya. Ya. Gitu Kang Topan. Ya, betul. Harus nyambung sugestinya. Ya, memang kan orang tua zaman dulu lah gitu ya. Mereka tidak usah mengumpulkan banyak orang untuk berzikir atau dia mendoakan air itu. Tapi cukup mereka sendiri aja. Cuman ditiup aja atau hanya mungkin di dalam hatinya itu udah diniatkan, ya udah berubah struktur molekulnya. Saking mungkin sangat kuat gelombang yang dikeluarkan dari bioenergi dari otaknya dan biomagnetiknya dari jantungnya. Sehingga ketika diminumkan ke pasien itu bisa langsung sembuh. Nah, mungkin kalau saya perhatikan Milagros itu juga ngambilnya sih metode itu, cuman karena kekuatan keyakinan atau ya sugestinya itu mungkin ya sama aja lah sama kita, maka dibutuhkan banyak orang dan di sana sugestinya dikuatkan gitu. Tapi saya yakin efeknya mungkin tidak sehebat dengan orang yang memang sudah kuat daya batinnya gitu. Ya, makanya arah perdagangannya juga kan berupa MLM dulu tuh. Nah, artinya MLM itu ya dengan komunitas dianya sendiri. Dulu tuh berangkat dari sana. Nah, berarti memang yang yang memang sama-sama terkoneksi dengan sugesti yang sama. Betul. Ya. Nah, efeknya nanti efek dominonya setelah ini barang masuk ke market umum, ya itu adalah efek domino dari orang-orang yang sudah menggunakan, kan masuk juga tuh ke sugestinya. Iya, betul. Gitu. Itu efek domino. Nah, kita juga bisa, Kang Topan harusnya. Harusnya bisa. Bisa. Minum jahe bisa ngapung. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari Kang Rudi Santosa. Mohon pencerahan, pasca kena COVID sudah dinyatakan negatif, masih ada pusing dan badan berasa lemas. Sebaiknya minum ramuan herbal apa? Terima kasih. Nah, ini kebetulan berhubungan dengan yang kemarin fotonya
dari Kang Dian itu dikirimkan itu temuan-temuan itu untuk mungkin selain untuk mengatasi atau meringankan yang COVID dan jangka panjangnya juga untuk memperbaiki organ-organ tubuh sehingga pemulihan dari pasca COVID itu bisa teratasi gitu mungkin ya. Silahkan Kang Dian di Dar. Kang Rudi yang kena awalnya lambung, paru atau apa? Lulus saya lemes gitu badan. Mohon, kan sekarang udah masa penyembuhan. Mohon. Nah, ini waktu pertama terpapar, itu yang dirasakan itu apa? Dari perut apa dada? Enggak, flu aja. Oh. Alhamdulillah nggak ada komorbidnya. Ini mendingan dilempar dulu ke Pak Hendra nih dokter. Pak Hendra? Ada. Pak Hendra? Ya. Ini ada Kang Rudi. Habis penyembuhan lah sekarang, masa penyembuhan. Penyembuhan dari? COVID. Oh, ya. Nah, badan masih lemas dan sebagainya. Ini pemulihan yang cepat gimana nih? Sudut pandang medis. Untuk kemudian paling istirahat, makan yang bergizi. Untuk keluhan tidak ada. Keluhan nggak ada, cuma kadang-kadang tiba-tiba pusing, tiba-tiba lemes gitu. Memang kalau ini masih karena COVID ini kemarin tuh bikin kita drop ya, kalau dibilang mah energi di tubuh lah gitu, gula darah di tubuh sedot ya, jadi hormon kita semua juga agak putus. Kurang Buat dekat. saya sendiri, saya sudah pernah ngerasain COVID juga memang, jadi ke badan nggak enak, pegel-pegel semua. Jadi virus ini seperti menyerap glukosa atau energi tubuh kita lah gitu. Nah, memang diutamakannya istirahat, makan gizi yang seimbang, sama vitamin. Itu kan suportif, intinya support untuk tubuh supaya bisa lebih prima lagi gitu. Memang kalau untuk dibantu dengan spiritual seperti ini tepat, saya setuju. Kenapa? Dengan adanya kita semangat, spirit yang bagus juga, dan tambah dengan didoa, itu kita jadi lebih yakin. Insya Allah hati kita udah yakin, semangat kita lebih, jadi kita pun merasa sehat gitu. Untuk yang di medis sendiri, utamanya vitamin, kan yang dibutuhkannya energi buat orang-orang yang lagi drop ya, sama istirahat. Jadi penyimpanan energi, pemulihan. Ya. Tapi memang bagus juga kalau buat diet. Kenapa? Tambahannya paling happy, karena happy ini atau bahagia ini fungsi semua tubuh kita adanya di otak. Ya, kalau kita panik, stres, ketergantungan dengan sesuatu, ini kita pasti kontrol tubuh kita, kan otaknya lagi banyak pikiran, kontrol tubuh kita pun nggak akan seimbang gitu. Makanya caranya happy, tenang, ibadahnya yakin gitu. Karena kalau kita sudah yakin, insya Allah ya tadi pikiran kita udah yakin, cepat penyembuhannya. Kita insya Allah yakin, itu aja. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih, kebetulan dari Dr. Setio udah masuk lagi di room. Nah, berhubungan dengan dampak setelah di masa pemulihan setelah terkena COVID, masih terasa lemas. Terus ya mungkin ada tambahan dari Dr. Setio, karena Dr. Setio juga concern juga ke pengobatan herbal gitu. Jadi silakan Dr. Setio, silakan di ini maksudnya. Siap Kang Topan. Nah ini nih.
Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampun deh, benar-benar nih luar biasa nih aktifnya. Luar biasa benar-benar. Saya baru sampai dari perjalanan dari Kudus, dari sana masuk Bandung dan alhamdulillah ternyata kosong pisan jadi lancar. Persis seperti lancarnya COVID-19. Ya. Iya, tadi bicara mengenai gejala setelah negatif atau setelah sembuh dari COVID-19 itu dengan istilah long COVID. Long COVID itu adalah gejala yang bisa berlangsung apalagi dengan komorbid bisa sampai 2-3 bulan berlangsung dan itu tidak perlu dikhawatirkan. Sekali lagi tidak perlu dikhawatirkan karena nih secara teoritis itu sudah tidak ada lagi virus di dalam tubuh kita, tidak akan terjadi lagi replikasi dalam tubuh kita. Yang menjadi persoalan adalah seperti yang saya sampaikan pada saat Zoom lalu, reseptor yang ada dalam tubuh kita itu tidak hanya di mulut, hidung, dan mata. Tapi seluruh organ kita itu ada reseptor untuk menerima replikasi dari virus SARS-CoV-2-nya itu. Ini kita bicaranya dari sisi pemahaman secara kalau bisa karena saya sendiri tidak ke sana. Katakanlah sekarang berbicaranya teorinya lah. Saya ngikutin aja sekarang teorinya seperti itu. Nah, bagaimana kita ingin bisa memulihkan seperti yang tadi disampaikan Dr. Hendra, sampai sama Kang Dian juga sama. Jadi itu pasti akan memberikan satu nilai pemulihan. Apalagi dengan olahraga, apalagi dengan berjemur dan berjemurnya juga sampai berkeringat. Herbal udah jangan disangsikan lagi. Apapun literatur mengenai herbal itu sangat-sangat banyak sekali untuk bisa. Kalau saya menyatakan seperti yang tadi Kang Dian sampaikan, ini adalah anugerah buat kita lah. Anugerah dari leluhur kita dan hampir dari seluruh dunia yang terbanyak itu justru ada di kita. Jadi salah kalau ada pemahaman lain mengenai herbal, mengenai jamu, mengenai Simplicia itu memang kita lah yang paling kaya dan kita lah yang memberikan supply kepada dunia. Jadi otomatis nilainya memang sangat berbeda. Demikian juga dengan seperti yang tadi Kang Dian sampaikan, bukan sekedar bentuk fisiknya loh. Di sana memang anugerah buat kita didapatkan. Nah, kemudian bagaimana kita mempercepatnya? Saya selalu ingin mengingatkan semua. Balik lagi nih, kalau kita pakai herbal, kita pakai apapun judulnya, tapi kalau secara fisik kita jelek, sekali lagi secara fisik kita jelek, itu pasti akan lebih lambat lagi. Jadi yang saya minta benar-benar selalu saya mengingatkan dari awal kita silaturahmi, nutrisi terbaik itu ada di buah dan sayuran. Jadi kalau coretlah sekarang herbal itu bukan sayuran lah, katakanlah di luar sayuran, maka kita harus memilihnya itu. Jadi nutrisi terbaik itu adalah buah, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan. Jadi kalau kondisinya sekarang Kang Rudi Santosa itu mengalami suatu hal yang tidak ada selesainya, itu coba rubah polanya. Perbanyak makan buah, perbanyak ngerujak, perbanyak bikin jus. Terus balik lagi ke yang tadi. Fisiknya kita harus perbaiki. Sel kita ini nggak bisa teriak lagi. Sekali lagi ya, sel kita ini tidak bisa protes lagi. Istilahnya punya majikan yang sudah keterlaluan. Keterlaluan membuat sel-sel kita ini jelek. Jadi ada serangan sedikit saja ambruk. Ambruknya bukan cuma satu organ, bukan tadi Kang Dian menyampaikan seluruh sistem. Seluruh sistemnya ambruk termasuk sistem imunitas kita. Nah, ini yang harus kita jadi pemahaman buat bareng-bareng. Kita tidak boleh istilahnya lemah. Kita harus jadi menang. Kita harus tetap optimal. Kita tetap harus di level yang tertinggi. Saya pamit sama teman-teman kemarin, berarti saya berangkat ke Purworejo. Dari Purworejo selesai Jumat, Sabtunya saya udah melintas ke Pemalang langsung ke Kudus. Malam sampai Kudus dengan penyekatan, dengan segala macam. Fisik itu tidak harus boleh berubah sama sekali. Kalau kita fisik berubah berarti kita tidak menang. Hari ini alhamdulillah saya bisa masuk lagi ke Bandung lagi. Nah,
balik lagi ke konteks yang tadi. Jadi nutrisi itu tidak boleh dihilangkan. Nutrisi itu apa ya? Atau beginilah kalimatnya. Di dalam, mungkin ada pernah dengar ahli gizi. Ahli gizi berbeda dengan clinical nutrition. Clinical nutrition adalah satu nilai nutrisi yang bisa memberikan peningkatan status klinis seseorang. Nah, sekarang kebetulan contohnya adalah Kang Rudi Santosa mengalami status klinis yang tidak optimal. Maka treatmentnya atau pendampingnya selain herbal, selain tadi disampaikan juga mengenai bagaimana kualitas air dan lain sebagainya, itu juga nutrisi harus dioptimalkan atau harus kalau buat saya malah harus dirubah. Sekali lagi harus dirubah. Perbanyak buah, perbanyak sayur, umbi-umbian, kacang-kacangan. Mungkin itu Kang Topan, Kang Dian, Kang Rudi, Dr. Hendra. Mangga silakan dilanjut dengan senang hati saya. Terima kasih banyak nih Dr. Setio, penjelasannya memang lengkap juga nih. Nah, terkait tadi nih ada pertanyaan juga tentang lipoma. Nah, kalau nggak salah saya pernah dengar juga dari dokter untuk penanganan lipoma itu apakah yang pakai cuka apel itu dokter? Itu sederhana banget ya. Cuman diolesi, cuma dikompres pakai cuka apel hilang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebetulnya yang ada di pikiran saya sederhana ya. Contoh tadi udah disinggung juga sama Kang Dian mengenai kangen water. Kangen water berarti ada alat yang bisa membuat air beraneka ragam pH. Nah, sekarang bicara cuka apel. Cuka apel berarti jelas-jelas asam banget. Bisa dikatakan sebagai strong acid. Saya tidak tahu pH-nya berapa, tapi pasti itu asam sekali. Nah, kalau kita membuat satu atmosfer yang berbeda, sekali lagi ya, kalau kita membuat satu atmosfer yang berbeda dalam tubuh kita, apalagi itu kelihatan banget di permukaan tubuh kita, kan kalau lipoma atau apalah sekarang putil lah katakanlah bicaranya. Jangan lipoma yang terlalu serius, ya putil katakanlah. Karena kelihatan di permukaan tubuh kita, di permukaan kulit kita, maka sederhana. Buatlah satu atmosfer yang tidak suka. Itu selesai tugas kita. Gampang sekali untuk membunuh tumor itu. Demikian juga dengan tumor yang ada di dalam kita. Dengan membuat satu atmosfer yang tidak disukai, maka runtuh. Termasuk di dalamnya adalah memberikan nutrisi yang kontra. Atau kebalikannya, malah tidak diberikan nutrisi untuk sel si kankernya atau sel tumornya. Apapun jenis tumornya, baik tumor jinak maupun kanker atau tumor ganas, maka itu akan mudah sekali penyelesaian. Jadi Kang Topan ngingetin pakai cuka apel lagi, padahal cuka itu bukan cuma apel doang, banyak cuka yang lain juga bisa. Yang asam juga banyak. Saya membuat menyederhanakan lah sekarang. Contohnya balik lagi tadi menyangkut mengenai strong acid. pH 2,5 berarti benar-benar asam ya. Tapi dalam konteks yang bukan tidak terasa asam, tapi hanya dari segi keasamannya, artinya adalah diukur tingkat keasamannya, maka dia 2,5. Berarti itu masuk dalam kategori strong acid, asam. Nah, ini sekarang saya bawa nggak ya? Kebetulan saya kayaknya sih ada deh. Lupa saya. Nah, ada satu packaging yang menarik banget. Itu dalam bentuk nasal spray. Jadi 2,5 itu dimasukkan ke dalam nasal spray, tinggal disemprotkan ke hidung kita. Mudah-mudahan ada nih. Saya coba tertinggal, saya agak lupa juga karena baru sampai pisan ini. Artinya adalah balik lagi ke konteks yang tadi. Kalau kita membuat suatu suasana yang berbeda, apalagi yang kontra, artinya benar-benar yang sangat tidak disukai baik oleh sel kanker maupun oleh virus katakanlah. Nah, ini kebetulan ada sekarang. Itu bisa dipakai oleh kita. Ini packaging yang menarik ya. Sekali lagi ini packaging yang menarik karena ini adalah cappingnya nasal spray, bukan spray biasa. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita sama-sama. Jadi ini adalah nasal spray. Ini seperti ini biasa, spray biasa, tapi ujungnya nasal. Jadi ini tinggal disemprotkan di sini. Ini karena spray berarti yang akan keluar adalah partikel, ya, bukan air biasa. Jadi udah habis. Jadi ini tinggal disemprotkan. Selesai tugas kita. Membuat suasana
asam. Sederhana sekali. Ini sederhana karena kebetulan kita lagi diskusi panjang, ya sudah. Sederhana banget. Halo teman-teman, kalau mau periksa negatif 3 semprot. Selesai, periksa negatif. Itu Ini jadi air bahan apa? pertama. Pak? Air 2,5. Oh, pH 25. pH 2,5 tinggal disemprotkan, setelah itu periksa antigen negatif. Iya, iya. Karena membuat suasana di di nasal, di konka nasalis kita atau di rongga hidung kita itu membuat lebih asam dibanding sebelumnya. Iya. Maka itu akan mudah. Paling tidak ginilah pemikirannya. Ini pasti ada pH-nya, ini pasti ada suasananya. Ketika dirubah suasananya, maka tidak akan betul di sana. Iya, iya. Demikian juga dengan lipoma atau apalah judulnya, yang penting yang masih di permukaan kulit masih bisa kita jangkau lah. Tapi kalau udah di badan kan akan berbeda, lebih kompleksitasnya lebih serius. Demikian Kang Topan. Ini ada satu lagi nih Dr. Setio. Siap, mangga. Kebetulan nanyanya langsung ke Pak Dokter nih. Sampurasun Dr. Setio, terkait vaksin ada info mengatakan kita harus terima lagi dosis tambahan meski sudah terima 2 dosis vaksin. Okay. Nah, bagaimana tanggapannya gitu? Iya, ada hilang sedikit suara Kang Topan, tapi nggak apa-apa, saya bisa nangkep pertanyaannya. Jadi ada booster, ya. Ketika kita anak kecil, mohon maaf, ini yang ikut program ya. Ketika kita ikut DPT 1, DPT 2, DPT 3, ya, kita lakukan seperti itu. Nanti ketika kita mau masuk ke sekolah, itu kita dapat lagi TT, tetanus toxoid. Itu adalah booster untuk tetanusnya. Gitu loh. Nah, demikian juga dengan vaksin yang sekarang. Punten ya. Jualan vaksin ini ya. Jadi ketawa nanti jadi pada ketawa semua nih. Aduh, jadi jualan vaksin jadinya. Enggak, Pak, terserah deh pokoknya. Jadi itu istilahnya adalah booster. Makanya saya katakan ketika suntikan pertama dan suntikan kedua seperti yang saya jelaskan kemarin, tolong dilihat antibodi kita sudah muncul atau tidak, sudah optimal atau tidak, IgG-nya. Iya. Berapa angkanya? Kalau angkanya sudah oke, maka aman kita. Nah, booster itu sama. Booster ini ingin membuat suatu lonjakan lagi. Lonjakan untuk antibodinya, baik IgG maupun IgM, terutama IgG-nya. Kita tidak bicara IgM-nya. Nah, kalau kita itu didapatkan optimal, maka nggak ada keraguan orang itu. Dan akan lebih pede lagi ketika diperiksa. Tapi kuantitatif ya, bukan kualitatif. Kalau dulu kan kita periksanya rapid test itu cuma reaktif dan non-reaktif. Ini harus angka. Periksa antibodi kita, angkanya berapa. Nah, yang ketiga sama. Bahkan kalau saya sekarang berbicara di vaksin, satu vaksin dengan vaksin lain beda. Sekali lagi ya, satu vaksin dengan vaksin lain beda. Mungkin partikelnya beda, mungkin prosesnya berbeda. Itu kita bisa lakukan sebagai latihan. Latihan tubuh kita untuk memproduksi spesifik antibodi. Jadi kalau misalkan vaksin A kita suntikan, saya contohnya, saya sudah disuntik dengan Sinovac katakanlah. Ya udahlah, kita sebutkan aja. Sudah 2 kali udah disuntik. Jadi udah seolah-olah udah lengkap. Ketika nanti ada vaksin yang lain lagi, AstraZeneca misalkan, saya daftar lagi. Untuk apa? Untuk latihan. Biarkan dia masuk dalam tubuh kita membuat antibodi itu enggak. Nanti ada lagi vaksin yang lain lagi, sila sama aja. Dan tidak akan berhenti. Makanya saya katakan dari awal tadi, sorry ya ini jualan vaksin ya. Itu aja udah selesai ya, kita terima aja. Apalagi gratis. Kenapa sih, apa susahnya sih gratis. Aduh, kira-kira gitu Kang Topan. Jadi itu adalah untuk booster, itu untuk meyakinkan tubuh atau meyakinkan seseorang untuk mendapatkan antibodi yang optimal. Maka diberikan dosis ketiga atau vaksin-vaksin berikutnya. Demikian Kang Topan. Aduh, terima kasih banyak nih Dr. Setio nih. Nah, ini jadi kita masih punya waktu nih sekitar 19 menit lagi. Tapi ya karena berkaitan dengan kondisi pandemik sekarang nih, berhubungan juga dengan pertanyaan tadi tentang apa pasca COVID masih ada terasa lemes gitu. Nah, barangkali dari herbalnya yang Kang Dian barangkali tahu gitu, kira-kira apa aja nih
untuk mengatasi atau ya dampak dari COVID ini sendiri, apakah itu mungkin untuk meringankan atau bahkan menyembuhkan atau untuk memperkuat imun tubuh misalkan selama setahun gitu, apakah ada gitu dari herbal sendiri gitu, gimana? Tadi ada pusing ya kalau nggak salah ya Kang Rudi ya. Nah, itu kalau saya sih menganalisanya ini ada bahwa ruang otak kecil, otak besar tengah ini kurang oksigen. Logika sederhananya begitulah. Otak kecil kan keseimbangan, sinkronisasi. Kurang oksigen berarti ini ada dokter-dokter, malu saya kalau salah nih. Kurang oksigen berarti ya bisa dari paru, bisa dari peredaran darah. Cuma kalau saya sih di saat kurang oksigen, selain dari herbal, ya ini melatih paru-paru nih, melatih paru-paru. Bisa angkat tangan kayak gini, Kang. Belajar tuh meregangkan ini paru-paru. Nah, kalau herbalnya bisa apa ya? Kalau akar seledri itu ginjal. Bisa kapulaga. Kapulaga itu bisa. Bisa kemarin tuh ketumbar itu bisa. Kalau ketumbar di itu aja lah, saya udah pernah nyoba beberapa kali. Diseduh air panas, biarkan sampai warna kayak air teh, yang biji-bijinya itu ketumbar ya disaring minum itu. Satu macam aja itu mah. Tapi yang lebih penting itu tuh lambung. Kalau pengalaman saya, habis sakit apapun itu untuk menormalkan itu setiap pagi kuning itu dua ruas jari kunyit dimakan mentah. Dimakan mentah. Nah, kalau yang tadi Kang Topan sih nyabit yang itu yang untuk setahun. Ini sebetulnya dari ini nih. Mungkin nanti saya minta tolong Pak Hendra sama Pak Dr. Setio untuk menguji analisa saya ya di combine dengan pengetahuan medis nih. Ini tuh 18 komoditi bahan baku yang sudah dikeringkan. Nah, ini sebetulnya buat preventif, buat pencegahan. Dosisnya ini 1 kali pemakaian tuh ya untuk untuk 1 bulan 2 bulan lah. Nah, ada yang bukan lebih tinggi sebetulnya dosisnya, tapi ada yang mencakup semua kebutuhan ini anatomi tubuh. Itu 1 kali minum, udah saya coba tahun kemarin, itu efektifnya setahun ternyata. Efektifnya setahun. Itu benteng buat virus ya. Benteng buat virus. Punten. Kalau makan kencur gimana itu? Buat apa tuh kalau kencur? Buat apa? Papang. Buat apa? Cikur. Cikur buat apa gitu? Ya cikur tuh hampir sama seperti jahe lah. Oh gitu. Buat pernapasan berarti ya? Ya. Jadi begini ya, kalau saya memahaminya bahan baku herbal ini dari sekian banyak herbal itu meskipun ada kadar panas itu beda-beda.
bawang putih itu beda, jahe itu beda, kencur itu beda. Nah, makanya saya butuh bantuan dari teman-teman yang medis itu, karena saya belajar dari pengalaman memasak sebetulnya. Dan ya banyak juga terjun dengan komunitas herbal. Saya belajarnya dari sekian obat herbal bahan baku, kalau kita ambil per 5 gram misalnya, nah ini tingkat kepedasan, tingkat panasnya itu akan beda-beda gitu maksud saya tuh. Mulai dari jahe, lengkuas, kencur dan sebagainya. Nah, misalnya jahe 5 gram ini tingkat panasnya seperti bagaimana? Oh, ini bagusnya untuk peredaran darah. Tapi untuk otot, kayak tadi peregangan dan sebagainya, itu nggak masuk buat jahe. Terlalu kenceng. Gitu. Gitu, Kang. Oke. Nah ini nih ada tambahan lagi katanya dari Muhammad Ali Imran. Daun pegagan untuk otak katanya. Terus ada dari Panji Surya, Sampurasun, Kang Dian itu herbal apa sih yang akan udah siap bungkuskan gitu? Mungkin dia baru masuk. Oh, itu yang pertama pegagan tuh apa ya? Pegagan itu Pegagan itu apa? Centella asiatica, Kang Dian naon teh namina teh. Naonnya, Pak? Aduh, daun yang kecil-kecil teh ya, yang ada di pekarangan rumah kita. Aduh, Tapak kuda nama lainnya. Oh, itu yang Manggi. itu sama kayak antanan ya, Pak Dokter? Antanan. Pegagan itu Ya. antanan. Centella Ya, mungkin. asiatica bahasa latinnya mohon. Ya, antanan itu untuk ini sebetulnya pembaruan sel. Antanan Regenerasi itu. sel. Regenerasi sel. Tadi juga udah dibahas mungkin karena beda penamaannya aja gitu. Iya. Nah itu tadi Kang Dian mengenai yang sudah dikemas itu, nah itu untuk apa aja tuh katanya? Iya, yang ini. Untuk dibagikan itu. Hadiah dibagi-bagi. Saya Pak Setio kemarin tuh bikin 15 bungkus, 10 dilempar ke Hasan Sadikin. Mana Allah. 10 saya lempar ke sana ke Hasan Sadikin. Dijual. Saya ingin naon teh? Saya ingin memastikan komposisi yang saya pakai ini kena nggak gitu. Ini tuh sebetulnya bukan karena COVID ya, sebetulnya bukan karena gitu. Ini saya sebetulnya ingin, jadi begini, selain ada kekuatan secara natural di kita untuk melawan semua bakteri, virus dan sebagainya, yaitu yang dikatakan berbagai kelenjar dan kan kelenjar yang mematikan semua infeksi hasil bakteri dan virus tuh, imunitas lah. Nah, teorinya kan seperti begitu. Tetapi tidak semua orang tingkat imunnya itu kan sama tuh nggak semua lah. Nah, saya mencoba sebetulnya ini lepas dari urusan virus ya. Ada doping untuk meningkatkan berbagai kelenjar-kelenjar itu gitu. Ini sebetulnya yang tujuannya ke sana kalau saya sih. Bukan, jadi jangan sampai ini obat COVID atau obat enggak lah. Kayak saya pas saya jeung Dokter Hendra ya. Ntar saya berantem dengan Dokter Hendra ini. Bukan itu COVID. Nah, memang ada racikan yang bisa setahun itu sekali minum itu untuk setahun. Itu hampir sama seperti ini sih. Cuma yang membedakan itu adalah tingkat panasnya, tingkat hangatnya. Karena di sini itu saya coba adas. Adas itu apa ya? Kapur ya?
Adas tuh kapur. Nah, tingkatan yang untuk sekali minum setahun itu tambah gambir. Itu yang membedakan. Gitu Kang Topan. Ya. Jadi bukan berbicara tentang COVID ya. Malah yang saya khawatirkan dari awal itu justru yang sempat dibahas sama Pak Setio tuh. Yang namanya virus itu bisa berubah, bisa nambah jenis dan sebagainya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu tahun depan tuh kayak gimana. Ya mudah-mudahan nggak ada lah ya. Begitu, Kang. Ya. Kang Oke, Topan, barangkali ya gimana? nambah ya sedikit ya sebelum Iya, berakhir. nah, silakan. Gini maksud saya. Jadi apa yang disampaikan sama Kang Dian itu adalah untuk menyeluruh ke tubuh kita. Salah satunya adalah memang sistem limfe kita. Jadi sistem kelenjar limfe kita atau kelenjar getah bening kita, karena kelenjar getah bening itu adalah bagian daripada atau yang utama sistem pertahanan tubuh kita, selain daripada pencernaan kita atau selain dari flora normal yang ada dalam pencernaan kita. Ya. Jadi dua unsur ya. Kalau secara yang berhubungan dengan dunia luar, karena ada saluran pencernaan, ada mulut dan ada dubur kita atau anus kita, maka itu adalah berhubungan keluar. Betul. Maka sistem pertahanannya ada di flora normal, ada di bakteri bagus buat kita. Itu kuncinya. Nah, sekarang kelenjar limfe atau getah bening itu dari mulai kepala sampai ke kaki kita ada kelenjar getah bening dan ada salurannya, ada benjolan-benjolannya, ada pusatnya. Pusatnya adalah limpa di bawah di perut kita sebelah kiri. Nah, ketika mengkonsumsi 18 unsur herbal itu, maka sistem itu akan kalau tidur tuh dibangunkan. Siap gitu loh, siap untuk menghadapi semua, bukan cuman COVID. Siap untuk kalau saya ngeliat chatting luar biasa nih chattingnya. Pokoknya Betul. untuk segala macam gitu loh, untuk memang akan kuat orang itu. Nah, kan enak kalau yang ngomongnya orang medis ya, ngerti anatomi tubuh. Nah, kalau saya di satu sisi belajarnya resep-resep, Pak Setio. Justru Kang Dian justru kebalik. Jadi kalau tadi Pak Topan, Dokter Setio, saya memang concern dengan herbal. Tapi untuk belajar herbal itu tidak mudah. Betul. Percaya tidak akan semudah itu gitu. Kita mempelajari tadi pegagan atau centella asiatica, terus nanti segala macam itu, jahe dan lain sebagainya. Sampai sekarang aja penelitian itu masih banyak. Betul. Jadi kalau kitanya istilahnya kekeh katakanlah ya, karena kita sudah merasa pinter, ya susah. Justru kita banyak kesempatan untuk belajar dari Kang Dian, nanti belajar dari Dr. Hendra, belajar dari yang lain, itu akan dapat banyak kitanya. Herbal itu sekali lagi Indonesia paling kaya loh. Supplier tertinggi di dunia tuh herbal itu adalah kita. Ya, Jerman sendiri akan meminta masih ke kita, atau Eropa sendiri akan meminta bahan baku ke kita. Cina sendiri akan minta bahan baku dari kita karena di sana tidak ada. Setuju. Ini yang harus kita harus banggakan ada di sana. Jadi itu kira-kira Kang Topan saya makasih banyak. Mohon mangga dilajeng. Terima kasih banyak Dokter Setio. Ini nih sebenarnya ada pertanyaan bagus tadi, cuman mungkin karena saya ini nggak terlalu jadi ada yang kelewat nih dari Pak Roziki Alianto. Di sini pertanyaannya, kita tahu banyak sekali makanan yang tidak baik yang sering kita konsumsi. Kira-kira herbal untuk detox agar bebas dari zat yang kurang baik bagi tubuh kita itu apa gitu? Nah, silahkan Kang Dian, barangkali untuk istilahnya cleansing lah. Detox misalkan ya, kalau ada unsur racun yang masih tersisa di tubuh kita, bagaimana tuh? Apakah cukup air kelapa muda atau pakai karbon semacam karbon aktif juga mungkin bisa dimakan ya, diminum ya, dikapsulkan gitu untuk menyerap racun. Tapi ya barangkali dari herbalnya gimana nih? Itu tadi kurang jelas kan Topan? Gak usah kurusuk.
Jadi intinya sih tubuh kita kan masuk banyak makanan nih, dan ada unsur-unsur racun segala macam yang tersisa. Untuk detoksifikasinya, untuk membuang racun-racun itu menggunakan herbal itu dengan apa? Ya ada yang pakai kalau saya pernah nyoba ya, itu detok itu kan keluar tuh kalau nggak berupa feses atau keringat lah. Itu yang gampang aja seperti begitu ya. Keringat ya berarti ke kulit, feses berarti masuk ke pencernaan tuh. Kalau pengalaman saya tuh ada 2. Jadi percuma diobatin kalau pola makannya, pola hidupnya juga nggak benar, itu percuma. Racun itu tetap masih ada. Nah, untuk racun sebetulnya udah yang mudah tuh, benar kata Dr. Setio, hampol aja udah sama buah-buahan. Nanti keluar tuh. Nah, setelah kita nanti lihatlah nanti di saat BAB itu kelihatan tuh tinja yang umurnya tua dengan yang baru tuh kelihatan tuh. Nah, kesananya dirubah. Rata-rata buah-buahan itu kan dipakai untuk dessert sebetulnya. Jadi habitnya kan seperti begitu. Nah, buah-buahan itu dimakan tuh di awal. Kalau pengalaman saya. Ya. Jadi saat makanan padat itu yang terakhir, si buah-buahan itu kan sifatnya cepat hancur, cepat hancur lah. Cepat terurai lah gitu ya. Cepat terurai, dia jadi busuk duluan gitu nantinya. Nah, di saat busuk duluan, disitulah banyak racun di situ. Jadi untuk pengobatannya, makannya ya udah hampol sama buah-buahan. Tapi karbo juga penting ya kalau buat saya. Gimana aktivitas lah. Nah, setelah ada perubahan, ganti itu polanya. Buah-buahan tuh dari awal. Ya. Jadi pagi itu sebaiknya sarapannya buah-buahan dulu ya sebenarnya. Iya. Jadi begitu perut kita kosong itu buah-buahan yang masuk tuh langsung diproses. Betul. Itu mau pisang, mau buah naga, mau apalah bebas itu. Iya, mungkin ini karena sudah jam 11, sesi ke-1 kita tutup dulu ya. Barangkali saya kembalikan dulu ke hostnya, ke Bang Dori, atau langsung ke Mbak Suryani atau ke Mbak Nevi. Jadi silahkan untuk menutup dengan lagu Padamu Negeri ya. Mbak Suryani atau Mbak Nevi. Dori, gimana Bang? Ya gimana, kita ini kan mau kita tutup secara formal dulu, baru kita masuk ke berikutnya. Iya. Ditutup dulu secara formal, mungkin langsung disambung lagu Padamu Negeri gitu ya Bang Dori ya? Ya siap. Himnenya enggak? Udah tadi ya? Himne kita ada di depan. Siap. Padamu Negeri yuk. Yuk Kak, silakan Kak, diformalkan. Kalau bisa ada closing statement enggak dari itu Pak Dian? Oh iya Kang Dian, sebelum kita tutup nih acara dari session ke-1 ini, barangkali ada statement untuk penutupnya gimana, saran atau apapun. Kalau dari saya, herbal itu penting, medis itu penting. Selama kita tahu bagaimana menggunakannya. Berbicara tentang urgenitas, yaitu medis. Karena herbal itu karena pengobatannya menyeluruh, itu sifatnya lambat. Ada yang cepat menyaingi medis, itu tidak semua orang bisa.
Yaitu yang tadi itu masuk di saat berbicara tentang herbal dan spiritual, nah itu saingannya dengan medis tuh. Bukan konteks obat medisnya, bukan ya. Di sana ada operasi, ada laser dan sebagainya lah. Jadi kalau buat saya pribadi, kuncinya setelah kita berobat yang urgent pakai ilmu kedokteran, obat yang begitu kencang, nah itu kan anggota badan yang menyertainya itu ikut dipaksa untuk ikut bekerja, kalau tidak dia akan kalah. Nah, ada yang sudut pandang ya, kalau menurut saya pribadi ya, ada sudut pandang yang salah, seolah-olah kalau kita udah keluar dari rumah sakit merasa sehat itu sudah memang utuh sehat. Padahal ada anatomi tubuh lainnya yang sedang dikorbankan. Jadi kalau menurut hemat saya, setelah keluar dari rumah sakit, karena itu konteksnya yang urgent ya, baru penyembuhan total itu herbal. Penyembuhan total, terus kesannya preventif dan sebagainya. Karena kita tidak bisa herbal, bukan tidak bisa ya, tidak semua orang bisa mengerjakan herbal plus spiritual gitu maksud saya. Nah, untuk masyarakat umum kalau memangnya sudah urgent ya sudah masuk aja rumah sakit. Tapi jangan lupa setelah sembuh diperkuatlah dengan herbal. Di situ ada antanan. Antanan itu memperbarui jaringan sel. Ada antanan, ada mahkota dewa, ada apa? Ada kelor, ada apalah, ada jahe, kunyit dan sebagainya. Begitu. Nah, ini kan kebiasaan di kita itu kalau udah keluar dari rumah sakit merasa sehat, ya sudah kesananya jadi gitu lagi. Oke. Begitu. Mungkin udah cukup ya. Oke, ya. ya. Nah, ya itulah closing statement dari Kang Dian. Barangkali acara untuk session pertama ini bisa ditutup dulu. Nanti kita lanjutkan session kedua dengan lebih ya leluasa lah. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nih, yang tadi ada di chatting itu nanti kita bahas di session kedua. Terima kasih, silahkan ke Bang Dori. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih rekan-rekan semua yang telah hadir di Nusantara Santi Interaktif. Kak Ning, kalau sebelumnya yang biasa kita lakukan sebelum tutup padamu negeri, sekiranya yuk kita lakukan dulu itu yuk. Ya, baik. Kita Mbak Nevi, padamu negeri ada di Mbak Nevi ya. Oh, siap Nep, tolong Nep. Kita sekalian berdoa untuk negeri kita, ya, untuk siap. negara kita. Yuk. Tangan tetap di jantung ya, di dada sebelah kiri. Kita tebarkan energi kebaikan kepada negeri kita, energi belas kasih, cinta kasih, sebagai tanda bakti kita kepada negeri.
Ya, nggak ada suaranya. Sebentar, sebelum kita masuk acara yang lebih bebas lagi tanya jawabnya, open mic, bahasa kerennya saya bilang tarung bebas. Kita rekodnya di off-kan saja dulu.